Betapa indah kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di dunia saja, insya Allah mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan, dan mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari hal-hal yang menyengsarakan, dan mereka terbebas dari takut dan sedih sehingga mereka merasa tentram dalam hidupnya. Apalagi ketika di akhirat, insya Allah jauh lebih enak lagi, karena insya Allah mereka pada tinggal di surga bersama-sama dengan para utusan Allah dan para kekasih Allah. Rasulullah SAW dikutip oleh Abu Hurairah sebagai bersabda, Innallaha qala man aada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Coba, ini Allah berfirman, orang yang disayangi oleh Allah itu adalah orang yang dilindungi oleh Allah, sehingga memusuhi orang yang dicintai oleh Allah itu dianggap sama dengan memusuhi Allah. Dengan demikian, kalau ada hal-hal yang akan menyengsarakan kita, Allah akan menangkis itu, akan menjauhkan hal-hal itu dari kita. Firman Allah dikutip oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa memusuhi kekasihku. Kekasih di situ bahasa Arabnya wali. Kalau kita suka menyebut, oh orang itu wali, yang dimaksud wali itu adalah walinya Allah. Walinya Allah itu artinya kekasihnya Allah. Barang siapa memusuhi kekasihku, sungguh aku akan mengumumkan peperangan kepadanya. Coba, ini Allah yang maha kuasa, yang maha menciptakan segalanya. Begitu ada orang yang memusuhi kekasihnya, Allah langsung mengumumkan peperangan kepada orang yang memusuhinya. Kalau Allah mengumumkan itu kan bukan dengan kata-kata saja. Tentu Allah berfirman tidak dengan kata-kata seperti kita, tapi langsung di hati orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang beriman akan memusuhi mereka. Bukan hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang itu yang dekat dengan Allah adalah orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman itu berarti di pihak yang berbeda. Makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk yang lain termasuk binatang-binatang dan pepohonan, itu akan mendapatkan wahyu atau insting atau naluri untuk memusuhi orang itu. Jadi saya ulang, barang siapa memusuhi kekasihku atau waliku, sungguh aku akan mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Pelajarannya adalah bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ingin dekat dengan Allah, maka nomor satu kita laksanakan dulu apa yang diwajibkan oleh Allah. Allah mewajibkan kita sholat 5 kali sehari, kita laksanakan. Allah mewajibkan kita puasa sepanjang bulan Ramadan, kita laksanakan. Allah menganjurkan kita untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk zakat dan sedekah, kita lakukan. Kalau ada uang dan tenaga yang cukup untuk pergi haji, kita jalani. Nah, kalau kita melaksanakan semua kewajiban-kewajiban itu, maka Allah akan menyukai kita. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan yang baik itu, sehingga aku pun mencintainya. Jadi cara mencintai Allah adalah dengan melaksanakan kewajiban tadi. Lalu jika aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskan dalam langkah kakinya. Apa ini maksudnya? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan membimbing kita dengan baik. Kita mau melihat sesuatu yang maksiat, Allah memalingkan
Jangan. Di hati kita sendiri sudah mengatakan, enggak, itu tidak baik. Kalau Allah mencintai kita, tangan kita itu juga dibimbing oleh Allah. Sehingga kalau ada orang menawarkan uang yang haram misalnya, atau makanan yang haram, hati kita yang tergerak. Tidak, itu bara api. Begitu pula kaki. Kalau kaki kita mau berjalan ke tempat maksiat, hati kita digerakkan oleh Allah. Tidak, aku tidak akan pergi ke sana. Pergi ke tempat yang baik saja. Nah, itu jadi artinya kita akan dibimbing oleh Allah, mulai dari pola pikir kita dibimbing, kemudian penglihatan kita dibimbing, dan gerakan-gerakan kita juga dibimbing oleh Allah. Jadi kemudian Allah melanjutkan, jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Jika dia berdoa, aku akan turuti apa yang dia inginkan. Maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan, seperti keraguan untuk mencabut nyawa seseorang yang beriman kepadaku. Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak ingin menyakitinya. Artinya, kalaupun orang itu yang dicintai oleh Allah itu sudah tiba ajalnya, maka Allah akan mencabutnya melalui malaikatnya dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang menyakitkan. Nah, maka dari satu hadis ini saja kita sudah bisa membayangkan betapa nikmat. Tentu nikmat yang pertama adalah terbebas dari hal-hal yang menyulitkan, terbebas dari beratnya kehidupan ini. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita akan terbebas dari hal-hal yang menakutkan, itu bukan berarti bahwa kejadian-kejadian yang menakutkan itu tidak terjadi. Tapi hal-hal yang menakutkan itu tidak menimpa pada orang yang dicintai oleh Allah. Ya, misalnya orang yang tidak dicintai oleh Allah itu suka takut diuber-uber oleh KPK. Orang yang dicintai oleh Allah tidak akan diuber-uber oleh KPK. Karena orang yang dicintai oleh Allah itu tidak korupsi, tidak melakukan kejahatan. Karena tidak korupsi, tidak melakukan kejahatan, maka tidak akan dikejar-kejar oleh KPK, jaksa, atau polisi. Ya. Oleh karena itu, kita coba, kita bangun diri kita bangun kepribadian kita lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan Allah mencintai kita. Nah, kemudian kita pelajari apa yang menyebabkan itu, kita lakukan, dan sebagai motivasi, kita pelajari apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu ketika bergaul dengan orang-orang lain, pasti disukai oleh orang lain. Tadi, di hadis tadi, kalau Allah itu melihat ada orang yang dicintai oleh Allah itu dimusuhi oleh orang lain, maka Allah menyatakan perang. Jadi, Allah lah yang nanti yang menyingkirkan orang-orang itu atau yang melunakkan hati mereka. Sehingga orang-orang yang memusuhi tadi menjadi luluh, tidak jadi memusuhi. Bukan berarti bahwa kita itu mendoakan orang-orang yang memusuhi orang itu mesti dilaknati oleh Allah. Tidak, tapi Allah melindungi orang yang dicintai tadi. Nah, kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah juga mengumumkan kepada makhluknya bahwa aku mencintai si fulan. Kalau Allah sudah menyatakan demikian, karena Allah itu Maha Pencipta, maka semua penciptaannya, semua makhluknya akan punya kecenderungan mencintai orang itu. Ya. Jadi dalam pergaulan, orang yang dicintai oleh Allah itu pasti disukai oleh orang banyak, karena Allah sendiri menanamkan di hati orang-orang yang di sekitarnya rasa suka kepada orang itu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril
Sesungguhnya Allah ketika mencintai seseorang hamba, Allah memanggil Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Karena diperintah oleh Allah, maka Jibril itu akan mencintai orang tersebut. Ya, fayuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril itu mencintainya. Setelah Jibril itu mencintai, dia mengumandangkan kepada masyarakat, kepada makhluk-makhluk. Pertama makhluk-makhluk yang ada di langit. Tsumma yunadi fis sama. Kemudian Jibril itu mengumandangkan di langit. Fayaqulu, dia lalu berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh fayuhibbuhu fa ahlus sama. Dia mengumumkan bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah mereka. Dengan serta-merta semua penduduk langit itu pada mencintai orang tersebut. Siapa itu penduduk langit? Tentu terutama adalah para malaikat. Nah, kalau para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi kita, untuk menjaga kita dan sebagainya, semua mencintai kita, maka perilaku mereka terhadap kita akan baik. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni abghidhu fulanan fa abghidhu. Sebaliknya, kalau Allah itu membenci seseorang, maka Allah manggil Jibril. Jibril, aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Qala fayubghidhuhu Jibril. Lalu Jibril menjadi tidak suka kepada orang itu. Thumma yunadi fis sama innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuh. Lalu Jibril mengumandangkan di langit bahwa Allah membenci si fulan, maka silahkan kalian membenci dia. Fayubghidhuhu. Kemudian orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang ada di langit itu pada membencinya. Nah, thumma tudha'u lahul baghdha'u fil ard. Kalau sudah seperti itu, maka penduduk di bumi menjadi membenci orang itu. Ya, jadi orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan mengumandangkan atau akan memanggil malaikat Jibril bahwa aku mencintainya, maka cintailah dia. Malaikat Jibril lalu mengumandangkan di langit, wahai penghuni langit, Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Karena penghuni langit, para malaikat yang bertugas itu mencintai si fulan, maka ketika di bumi, orang-orang yang di bumi, manusia, binatang dan sebagainya akan mencintainya juga. Nah, jadi kuncinya adalah kita itu pegang penguasa. Kita pegang penguasanya agar penguasa itu mencintai kita. Kalau penguasa itu sudah mencintai kita, maka semua anak buah penguasa itu akan mencintai kita. Penguasa ini yang kita bicarakan adalah penguasa yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau di dalam kehidupan di dunia, orang berebut memperoleh simpati dari presiden. Udah pokoknya baikan dengan presiden. Nanti begitu disukai oleh presiden, semua anak buahnya akan mendukung dia. Itu baru tahap presiden. Nah, ada orang misalnya ingin membangun pesantren. Caranya gimana? Dekati orang yang dekat dengan presiden. Jadi karena orang ini tidak punya akses ke presiden langsung, caranya mendekati orang yang dekat dengan presiden. Begitu dekat dengan orang yang dekat dengan presiden, itu pejabat-pejabat di daerah pada mendukung, lalu membantu dia ketika dia membangun pesantren, itu semua dibantu. Saya tidak membahas bahwa apakah itu halal atau haram, ya, saya tidak membahas itunya. Tapi yang saya bahas adalah bahwa kalau pucuk pimpinan itu sudah kepegang, maka anak buahnya akan mengikut. Kalau pucuk pimpinan alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mendapatkan rasa cinta di sini, cintanya Allah tidak sama dengan cinta manusia, ya. Jadi kalau kita sudah bisa merebut kasih sayang Allah atau cintanya Allah, maka semua makhluknya akan mencintai kita. Itu logika yang insya Allah mudah kita mengerti.
Lalu bagaimana orang-orang yang dicintai Allah itu tidak disukai oleh orang banyak? Pasti mereka disukai oleh orang banyak. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah, pasti orang-orang banyak itu akan mencintai. Kenapa? Mereka itu disukai orang banyak karena mereka dianggap sering memberi pertolongan tanpa pamrih. Allah itu menyukai orang yang memberi tanpa pamrih. Kok begitu gimana? Karena orang ini sedang meniru Allah. Allah itu kalau memberi tanpa pamrih. Satu, ya. Jadi kalau kita memberi tanpa pamrih, maka kita akan disukai oleh Allah. Alasannya satu, karena Allah sendiri kalau memberi tanpa pamrih, berarti orang ini meniru Allah. Yang kedua, seolah-olah orang ini mewakili Allah di dalam hal melaksanakan janjinya. Misalnya, Allah itu berjanji menjamin rizki setiap orang. Setiap orang dijanjikan oleh Allah rizkinya. Kemudian kalau ada orang yang melaksanakan janjinya Allah tadi, misalnya seorang ibu menyusui anaknya, ini kelihatannya memang secara insting ibu akan sayang kepada anak sehingga ibu itu akan menyusuinya. Kalau dia menyusui anak ini hanya karena insting, maka itu tidak menyebabkan dia dicintai oleh Allah. Supaya dia itu dicintai oleh Allah, maka ketika dia menyusui anak itu, dia menyatakan dalam dirinya sendiri, aku melaksanakan janji Allah. Jadi seolah-olah Allah itu yang mempunyai policy-nya, kebijakannya memberi rizki, lalu ibu ini menjadi wakilnya Allah dalam hal menyalurkan rizki untuk bayi. Dengan demikian, ibu ini bertindak sebagai khalifah. Khalifah bukan dalam arti raja, tapi khalifah dalam arti wakil Allah di dalam melaksanakan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan begitu, maka ketika kita mau memberi makan kepada orang-orang miskin yang sedang kelaparan, atau membantu orang yang sedang kesulitan membayar hutang, punya hutang, Allah kan menjamin akan memberi rezeki kepadanya, kita kasih hutang. Allah menjamin itu dengan mekanisme yang dibuat oleh Allah. Antara lain, orang yang punya kelebihan wajib membayar zakat. Zakat diberikan kepada orang miskin. Nah, kalau mekanisme zakat ini dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah di dunia ini tidak ada orang yang kelaparan. Nah, kemudian Allah itu berbuat apapun itu demi kebaikan yang dibantu itu. Allah melakukan sesuatu itu pasti menguntungkan pihak yang terkena perbuatan itu. Ya. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu pasti memberikan keuntungan. Coba kita perhatikan sabda Nabi. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayyun nas ahabu ilallah. Rasulullah, orang yang seperti apa sih yang dicintai oleh Allah? Terus Rasulullah menjawab, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain itu kalau berupa materi, memberi rezeki, memberi makanan, memberi uang. Ya. Kalau berupa ilmu, ya orang itu bermanfaat menolong orang ini dari kebodohan untuk menjadi pintar. Ya. Jadi orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Wa habbul amali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Contoh apa itu yang bermanfaat? Yaitu memberi kesenangan, menimbulkan rasa senangnya orang lain, terutama yang beragama Islam. Jadi menyenangkan orang itu sudah bermanfaat. Karena orang yang sedang sedih itu tidak punya semangat kerja. Badannya menjadi lemes.
orang yang sedang sedih. Makin dia sedih, makin lemes, tidak punya tenaga dan tidak punya semangat. Tapi kalau kita bisa menghibur orang itu sehingga dia punya semangat, maka itu bermanfaat bagi dia dan bahkan juga bisa bermanfaat untuk keluarganya karena dia punya semangat. Nah, saya pernah ketemu seseorang yang sudah putus asa, tetapi putus asanya tidak sampai ingin bunuh diri. Dia hanya ingin pergi dari keluarganya. Saya bilang, silahkan kamu pergi, tapi tolong jangan meninggalkan Al-Quran. Ya, saya tidak akan meninggalkan. Terus ngobrol, saya coba kutipkan ayat Al-Quran. Coba kamu kan hafal ayat ini. Coba kamu buka, terjemahannya kayak apa? Dia baca. Setelah dia baca, sudah paham? Sudah. Oke, sekarang buka ayat yang ini. Saya tunjukin ayat yang lain yang relevan. Kamu kan hafal. Kebetulan orangnya itu hafal. Dia hafal, terus coba baca terjemahannya. Setelah beberapa ayat yang saya tunjukkan, sekitar 7 ayat atau 8 ayat begitu, dia senyum. Aku nggak jadi pergi, nggak jadi minggat gitu. Nah, itu kan memberikan kesenangan kepada orang itu yang asalnya hidupnya putus asa atau setengah putus asa menjadi bersemangat kembali. Nah, memberi manfaat kepada orang lain itu antara lain au yaqdi anhu dainan atau membayar hutangnya dia. Saya punya teman, insya Allah teman itu ada di grup kita, sekarang juga bersama dengan kita. Saya bercerita, Bu, aku punya tetangga yang sopir angkot. Dia mobilnya rusak. Dia bawa bengkel, tapi ongkosnya 600. Mohon maaf, 600 atau 300 waktu itu. Ya. Bukan 300, ongkosnya 300. Nah, montirnya itu bilang pada saya bahwa orang ini sudah hutang kepada toko 600.000. Kalau dia ngutang lagi, itu tokonya mungkin keberatan gitu. Oleh karena itu, kalau kita bisa memperbaiki angkot ini, dia bisa berangkat kerja. Kalau ini tidak kita perbaiki, dia tidak bisa berangkat kerja. Kalau dia tidak bisa berangkat kerja, berarti keluarganya tidak makan. Kalau kita bisa menghidupkan kembali mobil ini, maka dia bisa jalan. Dan dia sendiri sebenarnya sedang sakit kanker. Cuma masih tahap yang dia bisa bertahan dan bisa kerja. Saya bilang begitu tuh, langsung dia keluarkan uang 900.000. Loh, kok banyak? Iya, yang 300 untuk memperbaiki mobil itu supaya saya bisa jalan, supaya dia bisa menjalankan angkotnya. Yang 600 untuk membebaskan dia dari hutangnya. Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam hidupnya orang ini. Ya. Orang yang semacam itulah orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Autatrudu anhujuan atau menghilangkan kelaparan dari seseorang. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, antara lain kita memberi motivasi, memberi sugesti positif kepada teman-teman kita supaya bersemangat, supaya hidupnya itu optimis dan senang. Kemudian secara konkretnya dia mempunyai kesulitan apa? Kesulitan dalam hutang kita bayari. Kesulitan dia tidak bisa makan, kita kasih makan. Itu salah satu cara bagaimana supaya Allah mencintai kita. Lagi, kebanyakan anggota masyarakat itu menyukai orang-orang yang dicintai oleh Allah karena mereka tidak mengharapkan pamrih apapun dari orang yang mereka bantu. Tadi disebutkan kan bahwa Allah menyukai orang yang memberi tanpa pamrih. Nah, mereka itu membantu orang lain dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain. Artinya menjaga silaturahim. Semata-mata hanya ingin memperoleh ridho Allah. Jadi menjaga hubungan baik
tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, kalau kita itu menjaga hubungan dengan orang lain itu semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah, itu penangkapan dari orangnya itu berbeda. Bandingkan, ada orang yang saya pernah ketemu, kalau saya berkunjung ke situ dengan memberi order itu dalam bentuk dolar. Jadi kalau saya datang, terus kemudian saya minta jasanya dia, jasa itu 1 unit jasa, itu saya memberi $10. Oh, mohon maaf, bukan 10, 100, ya, $100. Kalau 10 unit berarti $1.000. Nah, itu setiap kali saya datang membawa order, dia ramah sekali. Suatu saat saya mencoba dengan istri berkunjung ke situ, kok kita kalau datang ke situ kok hanya menyuruh. Dalam benak saya itu menyuruh, tapi dia menganggap datangnya itu membawa duit. Bahkan ketika saya tidak membawa order, saya tidak digubris oleh dia. Oh, ternyata beda ya. Nah, jadi ada orang yang menjaga hubungan itu kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, tidak terjadi hubungan baik. Nah, kalau kita berhubungan dengan orang lain, kita usahakan kita semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Rasulullah mengutip Allah berfirman. Jadi Allah yang berfirman dikutip oleh Rasulullah. Kalau Allah berfirman dikutip oleh Rasulullah, tetapi kutipan itu tidak terdapat di Al-Quran, maka kita menyebutnya hadis Al-Qudsi atau hadis Qudsi. Al-Qudsi itu artinya Allah yang Maha Suci. Jadi hadis Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi mengutip Allah yang Maha Suci. Disebut hadis Qudsi. Firman Allah tetapi tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Nah, Allah bersabda, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya. Al mutahabbuna fiyya ala manabira min nurin yaghbiduhu bimakanihimun nabiyun wassiddiqun wasyuhada. Ya, firman Allah, cintaku untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ya, cintanya bukan karena duit, bukan karena kerjasama dalam maksiat, tapi cintanya hanya karena Allah. Misalnya sama-sama mengabdi kepada Allah. Nah, dan ini misalnya yang seringkali terjadi kalau pergi haji pas bareng. Nah, itu kan tujuannya sama, terus kemudian mereka saling menyukai. Nah, itu ketika pulang dari haji, biasanya persahabatan itu awet itu. Apalagi kalau kemudian diikat dengan suatu kegiatan. Ya, ada 2 orang yang ketemu waktu haji, kemudian ketika di bawah Ka'bah itu mereka merenung sambil berbincang-bincang, apa yang bisa kita lakukan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang satu bilang, aku punya tanah, itu kalau dibikin masjid bagus itu. Yang satu kemudian kebetulan punya keahlian di bidang agama. Oke, serahkan kepada aku yang melaksanakannya. Betul, mulai dari haji, tanah itu diproses untuk menjadi masjid. Sampai sekarang masjid itu berdiri dengan baik. Di atas dipakai masjid, di bawahnya dipakai untuk kegiatan bisnis, disewakan, sehingga hasil dari penyewaan itu bisa dipakai untuk membiayai masjid. Nah, itu berarti kan persahabatan karena Allah. Ya. Kemudian Allah juga melanjutkan percakapannya tadi, pembicaraannya, cintaku untuk orang-orang yang saling menyambung kekerabatannya karena aku. Cintaku untuk orang-orang yang saling menasihati karena aku. Ya, menasihatinya karena Allah. Ya, bandingkan ada orang menasihati tapi karena tujuan politik. Ya, kalau itu bukan karena Allah. Ya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, cintaku untuk orang-orang yang saling memberi karena aku.
bukan memberi supaya memilih aku. Memilih, misalnya orang itu memberi supaya dia dipilih untuk menjadi anggota DPR atau kepala daerah. Bukan. Tapi memberi semata-mata hanya karena mencari ridho Allah. Dan orang-orang yang saling mencintai karena aku, kelak di akhirat akan berada di mimbar-mimbar yang bercahaya. Sebagaimana yang diinginkan oleh para nabi, para orang-orang yang membenarkan Allah, dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi nabi, tidak, memang mustahil kita bisa menjadi nabi, karena nabi sudah ditutup kesempatannya untuk menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi aku kepingin mendapatkan posisi seperti nabi. Kita bisa melakukan ini. Ya. Kita mencintai orang lain karena Allah. Kita menasihati orang lain karena Allah. Kita bersahabat karena Allah. Maka insya Allah kita nanti di surga bersama-sama dengan mereka. Mereka maksud saya para nabi dan orang-orang yang soleh. Kemudian ada beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran mengenai karakter atau perilaku orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu hidupnya enak, nah, kita cari tahu kriteria kayak apa sih. Tadi sebagian sudah kita bahas, ya, antara lain kalau saling mencintai karena Allah, suka memberi karena Allah dan sebagainya. Masih ada beberapa kriteria, ya. Dengan mengemukakan kriteria tersebut tentu Allah mengharapkan kita masing-masing mau menyesuaikan diri, kita berperilaku sesuai dengan kriteria tadi. Misalnya Allah menuturkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang suka bersedekah, baik mereka sedang dalam keadaan lapang rezekinya atau sedang pas-pasan. Jadi sedekah itu tidak hanya ketika kita kaya. Ketika kita pas-pasan juga kita bersedekah. Cuma jumlahnya dari segi nominalnya mungkin tidak sama besarnya, ya. Tapi dari segi proporsinya mungkin sama. Jadi ketika kita tuh bersedekah misalnya 5% dari harta kita. Ketika kita kaya, 5% dari kekayaan kita itu banyak. Tapi kalau kita hanya mempunyai uang 1 juta saja, kita ambil 5%, nominalnya lebih kecil, tetapi prosentasinya sama. Nah itu kita jaga. Ya. Yang Allah gambarkan orang yang suka bersedekah itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini yang saya maksudkan bahwa ini kriteria orang yang dicintai. Setelah Allah menguraikan bahwa orang-orang yang baik itu mau bersedekah baik ketika mereka itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan orang-orang yang bisa menahan marah. Jadi orang ini tidak suka marah. Kenapa tidak suka marah? Wal 'afina 'anil nas, mereka suka memaafkan orang lain. Ya udah, nggak apa-apa, itu kan dia melakukan itu karena tidak tahu saja, ya. Jadi lapang dada karena memahami orang itu, kemudian dia mudah memaafkan orang lain. Nah terus Allah menyebutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah itu berarti 3 perbuatan tadi adalah perbuatan baik yang membuat Allah menyukai orang itu. Lagi, orang yang disukai oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa, terutama dalam hal menepati janji. Kalau orang selalu menepati janji, itu indikasi orang itu bertakwa. Oleh karena itu, Allah menyukai orang yang semacam itu. Allah berfirman, "Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ini bertakwa itu sesuatu yang besar, suatu kriteria yang umum. Kemudian di dalam kriteria umum itu ada uraian yang
merupakan bagian dari takwa adalah menepati janji. Jadi asal orang itu bertakwa dan dia membuktikan ketakwaannya itu dengan memenuhi janji, setiap kali berjanji sekecil apapun kepada siapapun, maka dia akan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita jangan berbuat sebaliknya. Jangan pernah kita mengingkari janji sekecil apapun. Nah, kalau orang suka mengingkari janji, pasti dia dibenci oleh orang banyak. Nah, kenapa dibenci oleh orang banyak? Karena orang yang mengingkari janji dibenci oleh Allah. Begitu Allah membenci orang yang tidak menepati janji, Allah mengumumkan bahwa aku membenci, nanti para malaikat dan orang-orang di sekitar itu akan membencinya. Tapi kalau orang itu selalu menepati janji, Allah akan menyukainya, dan Allah mengumumkan bahwa Allah menyukainya, maka para malaikat dan orang-orang yang di dekat orang itu akan menyukainya. Misalnya dia menjadi tukang jahit, nanti orang-orang di sekitarnya itu suka pesan, Pak atau Ibu tolong jahitkan bajuku ini. Banyak yang datang kepada dia karena orang ini kalau janji tanggal sekian jadi, itu betul-betul dipenuhi. Sehingga kalau ada keperluan misalnya dipakai untuk kondangan atau apa, dia pasti ya bisa memenuhi keinginannya tadi. Terus cara lagi supaya Allah menyukai kita gimana? Kalau kita berbicara dengan orang lain, berbicara dengan lemah lembut. Jangan menggunakan kata-kata yang tajam. Kata-kata yang tajam, yang saya maksud tajam itu yang kata-kata kita itu menyakiti hati orang lain. Itu saya menyebut tajam karena kata-kata itu bisa menusuk hati dia. Kata-kata tajam itu seringkali indikasinya ada di intonasinya. Kata-katanya sama, tapi intonasinya itu menunjukkan kebencian. Nah, itu juga membuat orang tidak suka. Oleh karena itu, kita usahakan kita ketika berbicara dengan orang lain, kita berbicara dengan lemah lembut. Ketika kita memberi nasihat dengan lemah lembut, tidak dengan maki-maki. Misalnya, itu kok begitu, itu berarti dia kafir. Nah, itu kasar. Ya. Atau misalnya, bajingan. Gitu. Nah, itu juga kasar. Ya. Bisa menyakiti. Kalau kita ingin orang lain itu mau mengambil ide kita, maka kita jangan sakiti hati dia. Kalau kita menasehati dengan menyakiti hati, pasti ditolak. Ya. Oleh karena itu, berlemah lembut itu penting. Rasulullah adalah contoh orang yang selalu berlemah lembut kepada siapapun. Nah, karena Rasulullah itu lemah lembut, maka Allah membuat orang di sekitarnya itu menjadi menyukai Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Engkau dengan rahmat Allah telah berperilaku ramah kepada orang lain. Jadi kalau kita sedang beramah dengan orang lain, kita sambil bersyukur. Alhamdulillah, Allah memberi aku hati yang lunak, hati yang lembut. Jadi kita sambil berlemah lembut kepada orang lain, sambil bersyukur. Wah, ini lebih indah lagi. Ya, yang kita rasakan itu menjadi enak. Kita berlemah lembut, terus kemudian aku bisanya berlemah lembut ini karena dibuat oleh Allah. Tidak mungkin aku bisa lemah lembut kalau tidak dibuat oleh Allah. Nah, itu kemudian kita semangatnya berlemah lembut lebih bagus lagi. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlemah lembut kepada mereka. Sebaliknya coba, seandainya walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu itu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Oleh karena itu, berbaik-baiklah dengan mereka. Cara berbaik-baik gimana? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka. Kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, kita tidak akan marah. Kalau kita tidak marah, orang yang berbuat salah itu nanti bisa kalau menyadari
malah menjadi lunak dan menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya memaafkan orang lain, tetapi usahakan juga memohon maaf untuk Allah, kepada Allah, wastaghfir lahum, dan mintalah ampunan kepada Allah untuk orang yang berbuat salah tadi. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Bukan lalu dimaki-maki, ya, tapi malah mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Nah, para sahabat itu biasanya begitu. Ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau pergi haji pada bulan, selalu pada bulan apa itu saya lupa itu ya, pada bulan tertentu. Terus ada yang mengingat mengingat tidak begitu. Enggak. Itu jawabannya, mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Bukan lalu salah itu dia goblok, dia bukan, tetapi mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Ini praktek dari wastaghfir lahum. Terus kalau ada urusan bersama, ajak berunding, wasyawirhum fil amr. Ini kalau kita menjalankan perusahaan misalnya, perusahaan itu kan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tujuannya sama. Karena tujuannya sama, maka sebaiknya apapun yang dilakukan itu dimusyawarahkan. Ya, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam hal urusan-urusan yang berkaitan dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, kalau sudah kamu membulatkan tekad untuk melakukan suatu pekerjaan, udah laksanakan dengan baik sambil bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertawakal. Nah, ini. Jadi salah satu kriteria orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertawakal. Bertawakal itu gimana? Bertawakal itu menyerahkan hasil akhirnya itu kepada Allah setelah kita berusaha. Kita berusaha keras, tapi hasil akhir itu terserah Allah. Nanti Allah lah yang menentukan aku hasilnya seperti apa, dan aku akan mengikuti keputusan Allah di hasil akhirnya tadi. Dengan demikian orang yang bertawakal, insya Allah pasti tidak pernah kecewa. Orang yang kecewa itu kan karena dia mempunyai keinginan dan dia mengharapkan keinginan itu harus terjadi, dan itu kalau terjadi berarti hasil prestasiku. Itu orang begitu gagal pasti kecewa. Tapi kalau orang itu melakukan segala sesuatu itu karena Allah dan kemudian menyerahkan pada Allah, hasil akhirnya terserah engkau Allah. Kok hasil akhirnya tidak sesuai dengan target? Ya memang Allah memutuskan seperti itu. Ya udah, aku terima. Nah, karena aku terima keputusan Allah, sikap menerima keputusan Allah ini membuat dia tidak pernah kecewa. Nah, kalau kita bisa tidak pernah kecewa, masya Allah, hidup ini indah. Ya, hidup ini indah. Mudah-mudahan saya bukan karena GR ya, saya merasa bahwa alhamdulillah saya kok tidak pernah merasa kecewa dalam hidup ini. Padahal tawakal saya itu belum optimal seperti yang diharapkan. Tapi meskipun kecil tawakal saya kepada Allah, saya sudah merasakan nikmatnya tidak kecewa. Dan ketidakkecewaan itu seringkali keturutan. Misalnya saya dan teman-teman ini sudah berkomitmen, kita bikin pesantren dan kita membiayai konsumsi para santri. Dari mana? Dari Allah. Terserah Allah nanti memberi. Kita jalani bertahun-tahun, mereka bisa tetap survive. Mereka makan dan mereka tekun menghafal Al-Quran. Nah, dari mana nih? Tawakal saja. Tawakal saja. Tempoh hari bendahara kita Pak Khairul Shah menunjukkan depositnya, saldonya tinggal sekitar 780.000. Terus bulan depan bagaimana? Kemudian ketua pembina bertanya, bagaimana ini? Pak, tenang Pak, ini kan duit tinggal segini ini setelah kita mengeluarkan biaya. Kita mengeluarkan biaya lagi itu masih 3 minggu lagi, masih 3 minggu atau 4 minggu. Udahlah, tenang. Kemarin saya ketemu bendahara, gimana duitnya?
Cukup untuk biaya bulan ini? Cukup, insya Allah cukup. Nah, ini kan tidak pernah kecewa itu, tidak pernah kecewa, hatinya memang tidak merasa kecewa dan memang kebutuhannya itu terpenuhi. Nah, udahlah, kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan menerima perwakilan itu. Jadi tawakal kan akar katanya sama dengan wakil. Kalau kita bertawakal kepada Allah, berarti kita mengangkat Allah sebagai wakil. Kalau kita mengangkat Allah sebagai wakil, maka Allah akan melaksanakan kewakilannya itu. Nah, maka paling enak menyerahkan urusan itu ya kepada yang paling berkuasa. Bukan kepada orang yang tolol, tapi kepada yang paling berkuasa. Gitu. Kemudian, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu biasanya cinta damai, tidak suka bertikai. Sukanya tuh damai-damai saja. Kalau ada perbedaan pendapat, ya dikemukakan perbedaannya itu, tapi dengan cara yang damai, tidak terus ngata-ngatain. Ya. Kita prihatin, kalau dilihat medsos itu suka orang berbeda pendapat itu dengan maki-maki, termasuk ada ustadz-ustadz, ustadz dalam tanda kutip ya, karena orang-orang memanggil mereka ustadz. Nah, tapi lah kok ada perbedaan pendapat itu kok caranya dengan cara bertikai seperti itu, mencemooh ustadz lain. Ini berarti nggak benar ini. Dia menganggap orang yang dikritik itu salah, tapi dia menegurnya dengan cara cemoohan. Nah, karena dengan cara cemoohan, simpati orang berbalik, tidak kepada orang yang ditegur, tapi kepada orang yang menegur. Apalagi kemudian orang yang dimaki-maki tadi menyatakan, menerangkan duduk perkaranya begini loh, begini, orang melihat, oh bener dia, kenapa begitu? Dia maki-maki itu karena dia menganggap benar, dia menganggap orang lain salah. Kalau kenapa dia menganggap salah? Bukan karena orang yang dikritik itu tidak tahu, tapi justru yang kritik yang ilmunya cetek. Nah itu seringkali orang yang suka maki-maki itu kan berangkat dari kesombongan. Orang sombong itu kalau kita punya pepatah, tong kosong bunyinya nyaring. Orang yang suka maki-maki itu sombong, orang sombong itu kosong ilmunya. Jadi kita nggak usah lah bertikai itu. Nah kalau ada orang bertikai, kita damaikan. Jadi kita sendiri tidak usah bertikai, dan kalau ada orang lain bertikai, kita damaikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang mukmin, mereka itu bertikai, bahkan bertikainya itu bisa sampai mengancam pembunuhan, fa aslihu bainahuma, damaikan mereka. Fa in baghat ihdahuma, kalau salah satu dari kelompok itu membangkang tidak mau didamaikan, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Ya kalau itu bertikainya itu sampai perang, ya kamu perangi yang tidak mau damai sampai orang itu mau tunduk kembali kepada urusannya, dikembalikan kepada Allah. Fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau dia mau luluh kembali kepada pedoman Allah, maka sudah kamu damaikan dua-duanya dengan cara yang adil. Nah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita mesti berusaha adil. Adil itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari lingkup yang sederhana, yang kecil, sampai lingkup yang besar. Lingkup yang kecil adalah diri sendiri. Kita harus adil pada diri sendiri. Orang adil itu mesti menjaga keseimbangan. Kita adil pada diri sendiri, kita beri konsumsi yang baik, kita bekerja dengan tenaga kita, tapi tenaga kita, badan kita juga diberi istirahat. Jadi adil, jangan kita mengeksploitasi badan kita terus-terusan tapi tidak diberi istirahat. Nah kalau seperti itu, maka tidak adil.
adil pada diri sendiri, ya kita harus kerja. Karena kerja itu juga sambil menggerakkan otot-otot kita, menggerakkan pikiran kita, supaya semua yang ada pada kita itu berfungsi dengan baik. Ya, ibaratnya kalau mobil itu nganggur, malah rusak. Tapi kalau dipakai setiap hari, itu malah baik. Nah, manusia lebih dari itu. Kalau kita, semua organ-organ kita, semua bagian dari kita, termasuk pikiran kita, diaktifkan setiap hari, maka kita akan awet. Ya. Tapi kalau kita anggurkan, dibuat nganggur begitu, hati-hati. Kita misalnya tiduran di atas, entah karena sakit atau apa, tiduran 6 bulan aja deh. Otot-otot kakinya udah habis. Nanti berjalan menjadi lemah. Jadi kalau tidak kita fungsikan seperti itu, maka kita mesti adil mulai dari diri sendiri, terus keluarga kita. Kita kalau sebagai suami harus memperlakukan istri secara adil. Gimana adil? Kita jangan hanya menuntut hak kita dan dia melakukan kewajiban. Ya, kita tidak menyuruh dia melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak kita, tapi kita sendiri tidak melakukan kewajiban kita yang menjadi haknya dia. Jadi kita suami istri saling melaksanakan kewajiban. Nah, kalau suami melakukan kewajiban ini menjadi hak istri. Istri melakukan kewajiban istri ini menjadi hak suami. Nah, kalau ini dijaga dengan seimbang, maka itu adil. Kemudian sampai dengan kepada anak-anak, kita mesti adil. Nah, kalau kita menjadi presiden, mesti adil. Kalau tidak adil, Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, rakyat pasti tidak suka. Ya. Karena itu, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita tegakkan keadilan. Kemudian, ketika kita mencari nafkah, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu mesti membatasi diri hanya pada penghasilan yang halal saja. Mereka tidak mau penghasilan yang haram. Yang haram itu biasanya diperoleh dengan cara mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain itu caranya gimana? Macam-macam. Dengan cara penipuan, dengan cara mencuri, dengan cara merampas. Merampas itu antara lain kalau orang sudah melakukan memenuhi kewajiban memperoleh izin, semua kewajibannya sudah dipenuhi, ya sudah surat izinnya keluarkan. Tapi kalau surat izin tidak dikeluarkan, kalau dia belum memberi uang, itu namanya perampasan. Merampas dengan mengancam, kamu tidak akan aku beri izin kalau kamu tidak memberi aku upeti. Jadi sokoan itu juga haram karena itu merampas hak orang lain. Korupsi apalagi. Kemudian pemerasan. Ya. Pemerasan itu banyak terjadi di negara kita ini. Ya. Secara administrasi negara ya banyak, yang di jalanan juga banyak. Nah, kita hindari itu. Ya. Kita mesti membatasi diri, penghasilan kita hanya yang halal-halal saja. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu tidak berdosa ketika mereka makan, minum. Karena apa? Mereka berusaha menjaga ketakwaan dan keimanan mereka. Kalau mereka takwa itu kan mereka menghindari yang haram-haram. Jadi, hanya yang halal-halal saja yang mereka kerjakan dan yang mereka konsumsi. Nah, kalau seperti itu nggak ada dosa.